Materi yang akan dibahas yakni persamaan diferensial orde 2 pada mata kuliah persamaan diferensial dan aplikasi. Bentuk umum dari persamaan diferensial orde 2 dapat dituliskan Y double aksen tambah PX, Y aksen tambah GXY sama dengan RX, di mana PX, GX, dan RX adalah fungsi-fungsi kontinu pada suatu interval. Di materi sebelumnya telah dibahas mengenai persamaan diferensial orde 1. Di persamaan diferensial orde 2 memiliki hal yang unik, yakni disyaratkan dengan dua kondisi awal yang harus dipenuhi, yaitu Y saat T0 sama dengan Y0 dan Y aksen saat T0 sama dengan Y0 aksen. Bentuk umum PD orde 2 dapat dituliskan Y double aksen tambah PXY aksen tambah GXY sama dengan RX. Jika Rx sama dengan 0 disebut sebagai persamaan diferensial homogen. Sebaliknya, jika Rx tidak sama dengan 0, maka disebut sebagai persamaan diferensial non-homogen. Persamaan diferensial linear orde 2 homogen dengan koefisien konstan dapat dituliskan dengan Y double aksen tambah AY aksen tambah BY sama dengan 0. Solusi homogen. Diberikan persamaan diferensial homogen dalam bentuk konstan, yakni Y double aksen tambah AY aksen tambah BY sama dengan 0. Bentuk umum dari persamaan diferensial tersebut dapat dituliskan Y sama dengan C1Y1 tambah C2Y2. Dengan memisalkan Y sama dengan E pangkat Rx, maka persamaan diferensialnya menjadi R kuadrat tambah AR tambah B sama dengan 0. Bentuk persamaan diferensial homogen yang diperoleh sebelumnya yakni R kuadrat tambah AR tambah B sama dengan 0. Bentuk ini merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat, sehingga nilai R yang diperoleh akan ada tiga kemungkinan, yaitu saat kedua akarnya real berbeda, R1, R2, dengan R1 tidak sama dengan R2, maka solusi yang akan diperoleh yakni solusi pertama Y1 sama dengan E pangkat R1X, lalu solusi kedua Y2 sama dengan E pangkat R2X. Sehingga bentuk solusi umumnya dapat dinyatakan dengan Y sama dengan C1 E pangkat R1X tambah C2 kali E pangkat R2X. Selanjutnya, kemungkinan kedua, nilai R itu dapat menjadi akar real kembar, yakni R1 sama dengan R2. Sehingga solusinya, solusi 1 dan solusi 2 dapat dituliskan menjadi Y1 sama dengan E pangkat Rx, kemudian Y2 sama dengan X kali E pangkat Rx. Sehingga solusi umum yang dapat dituliskan menjadi Y sama dengan C1E pangkat Rx tambah C2 kali X kali E pangkat Rx. Kemudian kemungkinan ketiga adalah akar kompleks konjuge, yakni R1-nya sama dengan U tambah W1, sedangkan R2 sama dengan U kurang W1, sehingga solusi pertamanya dapat dituliskan menjadi E pangkat UX cos WX, sedangkan solusi kedua, Y2 sama dengan E pangkat UX sin WX. Sehingga solusi umum dari persamaan diferensial homogennya dapat dituliskan menjadi Y sama dengan E pangkat UX dikali C1 cos WX tambah C2 sin WX. Berikut contoh persamaan diferensial homogen. 1. Diberikan persamaan diferensial homogen Y double aksen tambah 5Y aksen tambah 6Y sama dengan 0. Bentuk persamaan diferensial homogen ini diubah ke dalam persamaan karakteristik dengan mengganti Y-nya menjadi R, maka diperoleh persamaan karakteristiknya R kuadrat tambah 5R tambah 6 sama dengan 0. Lalu ditentukan nilai R. Dengan menggunakan faktorisasi maka diperoleh nilai R1-nya sama dengan minus 2 dan R2-nya sama dengan minus 3. Karena kedua akar merupakan akar yang berbeda, maka solusi umumnya menggunakan kemungkinan pertama, yaitu Y sama dengan C1E pangkat minus 2X tambah C2E pangkat minus 3X. 2.
Diberikan persamaan diferensial homogennya, Y double aksen tambah 6Y aksen tambah 6Y sama dengan 0. Maka bentuknya diubah ke dalam persamaan karakteristik menjadi R kuadrat tambah 6R tambah 9 sama dengan 0. Ditentukan nilai R-nya menggunakan faktorisasi, maka diperoleh nilai R1 sama dengan R2 sama dengan minus 3. Sehingga nilai R1 sama dengan R2, maka akarnya adalah real kembar. Maka digunakan solusi umumnya, yaitu menggunakan kemungkinan kedua, Y sama dengan C1 E pangkat minus 3X tambah C2 kali X kali E pangkat minus 3X. 3. Y double aksen dikurang 4Y aksen tambah 5Y sama dengan 0. Maka persamaan karakteristiknya yaitu R kuadrat minus 4R tambah 5 sama dengan 0. Selanjutnya, ditentukan nilai R1 dan R2 menggunakan rumus ABC, maka akan diperoleh R1 2 sama dengan 2 plus minus I. Bentuk akarnya adalah bentuk bilangan kompleks, sehingga solusi umumnya menggunakan kemungkinan ketiga yaitu Y sama dengan E pangkat 2X kali C1 cos X tambah C2 sin X. Materi yang akan dibahas yakni persamaan diferensial orde 2 non-homogen pada mata kuliah persamaan diferensial dan aplikasi. Persamaan diferensial non-homogen. Bentuk umum persamaan diferensial non-homogen dapat dituliskan yakni Y double aksen tambah PXY aksen tambah GXY sama dengan RX dengan RX tidak sama dengan 0. Sehingga solusi total untuk persamaan diferensial non-homogen Y sama dengan solusi PD homogen YH ditambah dengan solusi PD non-homogen YP. Untuk menentukan YP, ada dua metode yang dapat digunakan, yakni metode koefisien tak tentu dan metode variasi parameter. Berikut contoh. 1. Selesaikan PD non-homogen Y double aksen tambah Y sama dengan sekan X. 2. Selesaikan PD non-homogen Y double aksen tambah Y sama dengan tan X. Penyelesaian soal 1. Dari persamaan diferensial non-homogen dibentuk persamaan karakteristiknya R kuadrat tambah 1 sama dengan 0, dicari nilai R-nya, maka diperoleh R-nya sama dengan plus minus I. Bentuk R-nya adalah bentuk bilangan kompleks sehingga solusi homogennya dapat dituliskan menjadi YH sama dengan C1 cos X tambah C2 sin X. Dari persamaan solusi homogennya diperoleh bahwa Y1 sama dengan cos X, sehingga Y aksen 1 sama dengan min sin X, kemudian Y2 sama dengan sin X, sehingga Y aksen 2 sama dengan cos X. Maka ditentukan W sama dengan Y1 kali Y aksen 2 dikurang Y1 aksen kali Y2. Maka diperoleh hasilnya sama dengan 1. Selanjutnya, ditentukan nilai U dan V, kemudian maka dapat dituliskan solusi non-homogennya YP sama dengan UY1 tambah PY2, maka diperoleh YP-nya sama dengan ln cos X kali cos X tambah X sin X. Sehingga dapat dibentuk solusi umum PD-nya yakni Y sama dengan YH tambah YP, diperoleh Y sama dengan C1 cos X tambah C2 sin X tambah ln cos X tambah X sin X. Penyelesaian soal 2. Soal 2 sama dengan soal 1 yang membedakan hanyalah Rx-nya, maka persamaan karakteristiknya juga sama dan nilai R yang diperoleh juga sama, dan solusi homogennya juga sama. Kemudian, W-nya juga yang diperoleh sama dengan 1. Selanjutnya ditentukan nilai U dan V, di mana U-nya sama dengan minus integral sin X tan X per 1 dx, diperoleh hasilnya sama dengan min ln
dari sekant X tambah tan X tambah sin X. Kemudian nilai P ditentukan dari minus integral cos X tambah kali tan X per 1 dx sehingga diperoleh hasilnya sama dengan min cos X. Sehingga solusi non-homogennya yakni YP sama dengan UY1 tambah VY1. Diperoleh hasilnya adalah minus ln dari sekant X tambah tan X kali cos X. Sehingga solusi umum dari PD-nya Y sama dengan YH tambah YP diperoleh Y sama dengan C1 cos X tambah C2 sin X dikurang ln dari sekant X tambah tan X dikali cos X. Contoh berikutnya, diberikan Y1 sama dengan X kuadrat adalah solusi dari PD, X kuadrat Y double aksen dikurang 3X Y aksen tambah 4Y sama dengan 2. Dengan menggunakan reduksi Orde, tentukan solusi umum PD tersebut. Penyelesaiannya, bentuk PD diubah ke dalam bentuk umum menjadi Y double aksen min 3 per X Y aksen ditambah 4 per X kuadrat Y sama dengan 0. Untuk mencari solusi kedua digunakan persamaan Y2 sama dengan Y1 kali integral E pangkat minus integral P dx per Y1 kuadrat dx. Sehingga diperoleh hasilnya Y2 sama dengan X kuadrat ln X. Maka solusi umum PD yakni Y sama dengan C1Y1 tambah C2Y2, maka Y sama dengan C1X kuadrat tambah C2 kali X kuadrat ln X. Metode yang pertama yaitu metode koefisien tak tentu. Metode koefisien tak tentu dengan memilih YP yang serupa dengan Rx, kemudian mensubstitusi ke dalam persamaan diferensial non-homogen. Berikut diberikan tabel pemilihan YP berdasarkan Rx yang sesuai. Berikut diberikan contoh, tentukan solusi PD non-homogen berikut, Y double aksen minus 3Y aksen tambah 2Y sama dengan E pangkat minus X. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial non-homogen tersebut, langkah yang harus dikerjakan yakni mencari solusi homogennya. Maka persamaan diferensial tersebut diubah ke dalam bentuk persamaan karakteristik R kuadrat minus 3R tambah 2 sama dengan 0. Kemudian ditentukan nilai R-nya dengan faktorisasi diperoleh R 1 sama dengan 1 dan R2 sama dengan minus 2. Karena kedua nilai R adalah akar berbeda, maka menggunakan kemungkinan pertama yaitu persamaan solusi homogennya YH sama dengan C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat 2X. Kemudian, untuk menentukan solusi non-homogen yakni YP, maka dipilih YP-nya sama dengan A kali E pangkat minus X, karena bentuk dari Rx itu adalah bentuk eksponen, yaitu Rx sama dengan E pangkat minus X. Selanjutnya, ditentukan Y aksen P dan Y double aksen P. Kemudian disubstitusi Y aksen P, Y double aksen P, dan Y ke dalam solusi PD, sehingga diperoleh nilai A-nya sama dengan 1/6. Maka YP sama dengan 1/6 kali E pangkat minus X. Selanjutnya, dapat kita bentuk solusi umum PD-nya yakni YH ditambah YP. Maka Y sama dengan C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat 2X tambah 1/6 E pangkat minus X. Contoh berikutnya, tentukan solusi PD non-homogen berikut, Y double aksen minus 3Y aksen tambah 2Y sama dengan cos X. Untuk menentukan solusi PD non-homogennya, terlebih dahulu menentukan solusi PD homogen. Karena persamaan karakteristiknya sama dengan contoh sebelumnya diperoleh R1-nya sama dengan 1 dan R2-nya sama dengan 2, maka solusi homogennya juga sama, yaitu
YH sama dengan C1 E pangkat X tambah C2 E pangkat 2X. Kemudian untuk menentukan YP, dipilih YP-nya sama dengan A cos X tambah B sin X karena bentuk Rx-nya adalah bentuk dari fungsi trigonometri sehingga YP yang dipilih adalah A cos X tambah B sin X. Selanjutnya ditentukan Y aksen P dan Y double aksen P untuk kemudian disubstitusi ke dalam PD-nya baik Y, P, Y aksen P, dan Y double aksen P untuk mendapatkan nilai A dan B-nya. Maka diperoleh nilai A dan B-nya yaitu A sama dengan 1/10 dan B sama dengan minus 3/10. Sehingga solusi umum PD-nya yakni Y sama dengan YH tambah YP yaitu Y sama dengan C1E pangkat X tambah C2E pangkat 2X tambah 1/10 cos X minus 3/10 sin X. Contoh berikutnya, tentukan solusi PD non-homogen berikut, Y double aksen dikurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan E pangkat X cos X. Bentuk PD yang diberikan ini sama dengan dua contoh sebelumnya, hanya yang berbeda adalah Rx-nya. Di sini Rx-nya adalah E pangkat X cos X yang merupakan hasil perkalian dari Rx yang contoh 1 dan contoh 2-nya. Sehingga dari dua contoh sebelumnya akan diperoleh solusi umum PD-nya yakni Y sama dengan C1E pangkat X tambah C2E pangkat 2X tambah 1/6E pangkat minus X tambah 1/10 cos X dikurang 3/10 sin X. Berikut diberikan contoh. Tentukan solusi PD non-homogen berikut. Y double aksen dikurang 3Y aksen tambah 2Y sama dengan E pangkat minus X dengan masalah nilai awal Y0 sama dengan 1, Y aksen 0 sama dengan 1. Penyelesaiannya, dari contoh sebelumnya diperoleh solusi umum PD adalah Y sama dengan C1E pangkat X tambah C2E pangkat 2X tambah 1/6E pangkat minus X. Dengan mensubstitusi masalah nilai awal, yakni Y0 sama dengan 1, Y aksen 0 sama dengan 1, maka akan diperoleh dua persamaan linear, yakni 6C1 tambah 6C2 sama dengan 5, dan 6C1 tambah 12C2 sama dengan 7. Kedua persamaan ini disubstitusi dan dieliminasi untuk menentukan nilai C1 dan C2, sehingga diperoleh C1 sama dengan setengah, C2 sama dengan sepertiga. Dengan mensubstitusi C1 dan C2 ke dalam solusi umum PD, maka diperoleh solusi khusus PD adalah Y sama dengan 1/2 E pangkat X tambah 1/3 E pangkat 2X tambah 1/6 E pangkat minus X. Metode variasi parameter. Persamaan diferensial order 2 non-homogen dituliskan Y double aksen tambah AY aksen tambah BY sama dengan Rx. Memiliki solusi totalnya Y sama dengan YH tambah YP, di mana YH sama dengan C1Y1 tambah C2Y2. Dengan memisalkan fungsi YP sama dengan UY1 dan VY2, dengan U adalah fungsi U dalam X, V adalah fungsi V dalam X. Maka dengan diferensialkan YP diperoleh Y aksen P sama dengan U aksen Y1 tambah UY aksen 1 tambah VY aksen 2 tambah V aksen Y2. Selanjutnya, U aksen diperoleh dengan mencari determinan dari fungsi yang diberikan berikut, lalu ditentukan U-nya dengan cara mengintegralkan kedua ruas, maka diperoleh U sama dengan minus integral dari Y2 Rx per W dx dengan W-nya diberikan dengan determinan dari Y1, Y2, Y aksen 1, Y2 aksen. Kemudian V aksennya juga demikian, merupakan hasil determinan dari yang fungsi diberikan. Selanjutnya ditentukan P-nya sama dengan integral Y1 Rx per W dx, sehingga fungsi U dan P dapat ditentukan berdasarkan fungsi yang diberikan seperti ini. Menentukan solusi persamaan diferensial non-homogen, ada cara lain yaitu menggunakan reduksi order.
Reduksi orde ini, jika dimisalkan Y1 sama dengan F adalah penyelesaian non-trivial persamaan diferensial homogen dari Y double aksen tambah PX Y aksen tambah QX Y sama dengan 0. Kemudian untuk memperoleh penyelesaian kedua yang bebas linear terhadap F, maka dicari penyelesaian persamaannya dalam bentuk Yx sama dengan Px kali Fx. Dalam hal ini, P bukan merupakan fungsi konstan, namun berupa fungsi dalam X. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam proses mereduksi orde yaitu sebagai berikut. Misalkan Yx sama dengan Px kali Fx, ditentukan Y aksen X dan Y double aksen X, lalu mensubstitusi ke dalam persamaan diferensial yang diberikan. Kemudian, jika persamaan diferensialnya mempunyai bentuk A2XY double aksen tambah A1XY aksen tambah A0Y sama dengan 0, ubah dahulu bentuknya menjadi Y double aksen tambah PXY aksen tambah QXY sama dengan 0. Langkah selanjutnya, carilah Yx dengan menggunakan rumus Yx sama dengan Fx dikali integral E pangkat minus integral P dx per Fx dikuadratkan dx. Kemudian, solusi umum persamaan diferensial itu yakni Y sama dengan C1Y1 tambah C2Y2